Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan bertandang ke markas Atalanta Jawa Stadium Bergamo pada laga pekan ke-29 Serie A Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Melakoni duel ini, Nerazzurri berpeluang mempertahankan hegemoni. Nerazzurri datang ke Bergamo dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Simone Inzaghi tersebut tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir di seluruh ajang dengan perincian 5 kemenangan dan sekali imbang. Teranyar, mereka membungkam Feyenoord dengan skor 2-1 pada pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza. Hal itu membuat Inter melenggang ke perempat final dengan agregat 4-1. Bersua Atalanta, Inter bertekad untuk kembali memetik hasil bagus. Raihan 3 poin akan membuat Nerazzurri semakin nyaman berada di puncak klasmen sementara Serie A. Saat ini, Inter Milan mendulang 61 poin. Mereka unggul 1 angka atas Napoli di tempat kedua dan 3 poin atas Atalanta di urutan ketiga. Melakoni duel ini, Inter Milan memiliki catatan mentereng kontra Atalanta. Inter tercatat berhasil meraih 7 kemenangan beruntun kontra Ladea. Hasil tersebut membuat Nerazzurri berambisi memperpanjang hegemoni atas Atalanta. Meski begitu, Inter Milan pantang menganggap remeh sang lawan. Ladea juga tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir di Serie A, yakni 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kedua tim dalam performa yang baik dan bermain dengan baik. Saya mengenal Atalanta dengan baik dan mereka memiliki rekor yang bagus di Italia dan Eropa, ucap pelatih Inter Milan Simone Inzaghi. Ini akan menjadi pertandingan yang harus kami hadapi sebaik mungkin dengan banyak energi, agresi, dan tekad karena kami tahu seberapa kuat lawan kami, tambahnya. Inter akan datang ke Stadion Jewis dengan permasalahan cedera yang belum terselesaikan sejauh ini. Setelah Davide Fratesi terpaksa keluar saat laga melawan Feyenoord, namun diperkirakan akan berada di bangku cadangan saat melawan Atalanta. Sementara Stefan De Vrij akan dievaluasi, ia berpotensi absen dalam pertandingan karena masalah lutut. Keputusan akan diambil setelah sesi latihan terakhir. Pemain yang masih absen adalah Di Gennaro, Darmian, Di Marco, Zielinski, dan Zalewski. Nama terakhir yang sebelumnya dikabarkan telah pulih, tampaknya baru akan kembali setelah jeda internasional. Simone Inzaghi mengatur skuad dengan baik saat melawan Feyenoord dan akan menurunkan kembali pemain yang tidak bermain sejak awal. Bastoni akan bermain sebagai bek kiri dengan Pavard dan Acerbi di sisinya. Di sisi lapangan, Dumfries dan Carlos Augusto akan bermain, yang baru saja mencatatkan 2 assist saat melawan Monza dan Feyenoord. Di lini tengah, para pemain Inter reguler akan bermain. Barella yang diistirahatkan sepenuhnya pada hari Selasa akan bergabung dengan Calhanoglu dan Mkhitaryan. Di lini depan, Marcus Thuram dalam kondisi yang lebih baik setelah beberapa cedera dan Lautaro Martinez akan bermain. Martinez akan pulih dari ketidaknyamanan yang dialami saat melawan Monza dan diperkirakan akan menjadi starter. Posisi penjaga gawang masih menjadi teka-teki. Sommer tampaknya lebih diunggulkan daripada Martinez. Inter adalah pilihan serius untuk masa depan Arda Güler. Cedena SIR menjamin hal ini, menjelaskan bagaimana gelandang serang Turki itu semakin jarang menjadi pilihan Carlo Ancelotti dan menit bermainnya musim ini membuktikan hal ini.
hanya 637 menit di Liga dan 142 menit di Liga Champions. Namun Real Madrid tengah berupaya mencari pilihan terbaik untuk memastikan bakat Güler tidak terbuang sia-sia di bangku cadangan Santiago Bernabeu, dan klub Nerazzurri adalah pilihan yang tepat. Jadi bisa saja terjadi pertukaran karena Real Madrid tidak ingin kehilangan kendali atas Nico Paz, di mana ia menjadi target transfer besar Inter, mengingat perkembangan pesatnya di Como, sampai-sampai mempertimbangkan untuk membawa gelandang Argentina itu kembali ke Casablanca. Pada akhirnya, klub Spanyol itu mempertahankan opsi pembelian kembali. Dalam hal ini, seseorang harus memberi ruang bagi Nico, dan orang itu adalah Arda Güler yang menyukai kota Milan, dan mereka akan menyambut positif jika ia mengenakan seragam Nerazzurri mulai musim panas ini. Dengan tersingkirnya Liverpool secara mengejutkan dan Paris Saint-Germain di babak 16 besar, bahkan superkomputer Opta telah mengubah prediksinya mengenai kemungkinan pemenang Liga Champions musim ini. Barcelona kini menempati posisi teratas dengan peluang 20,5% untuk mengangkat trofi di Munich pada 31 Mei dan peluang 41,5% untuk mencapai final. Di belakang klub Katalan ada PSG dengan 19,3%, di atas Arsenal dengan 16,8%. Tempat keempat untuk Inter asuhan Simone Inzaghi yang memiliki peluang lebih baik daripada Real Madrid, sang juara bertahan. Menurut analisis Opta, Nerazzurri memiliki peluang menang sebesar 16,4% dibandingkan 13,2% milik Merengues. Borussia Dortmund melawan Barca di perempat final menutup peringkat dengan hanya 1%. Inter bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Pio Esposito di tengah ketertarikan dari klub-klub Premier League seperti Leicester City dan Manchester United. Inter ingin mempertahankan salah satu bakat terbaik dari akademi mereka dan telah menyiapkan perpanjangan kontrak hingga 2030. Saat ini, Esposito memiliki kontrak hingga 2027 dengan gaji 0,3 juta euro per tahun. Inter ingin memperpanjang kontraknya hingga 2029 atau 2030, namun negosiasi masih berlangsung karena Esposito meminta hampir 2 kali lipat dari tawaran Inter. Meskipun pihak pemain terbuka untuk memperpanjang kontrak, mereka menuntut kesepakatan yang lebih menguntungkan, menyadari nilai dan potensi besar Esposito. Proses negosiasi masih berjalan dan diperlukan pembicaraan lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Perwakilan Inter terlihat di Stadion U-Power di Monza saat tim asuhan Alessandro Nesta menjamu Parma asuhan Christian Chifu hari ini. Menurut Calciomercato.it, tujuan mereka di Brianza terkait dengan pemantauan perkembangan Thomas Palacios, bek Argentina yang dipinjamkan ke Biancorossi pada bulan Januari, namun telah dimainkan sepanjang pertandingan. Selain itu, Inter juga mengincar 2 pemain dari klub Emilian tersebut, yaitu pemain Spanyol Adrien Bernabe dan Giovanni Leoni yang sudah lama menjadi incaran pada musim panas lalu sebelum ia bergabung dengan Parma. Bernabe yang kembali setelah cedera parah dianggap sebagai alternatif ideal bagi Samuel Ricci untuk lini tengah di masa depan. Pemain Spanyol itu memiliki banyak peminat di Italia dan di luar negeri, termasuk Juventus, Milan, dan Torino di Serie A.